Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyimak video presentasi dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai embriologi pada mamalia. Dengan anggota Siti Masita Kusiah, Siva Nur Hidayati, Dahlia Aisyah, dan Dila Delia Novita. Ada beberapa pokok bahasan, di antaranya pendahuluan embriologi pada mamalia, plasenta, sistem reproduksi jantan, sistem reproduksi betina, perkembangan embrio pada mamalia, implantasi pada mamalia, dan diferensiasi dan organogenesis. Langsung saja, kita mulai kepada pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Siti. Kepada Saudara Siti, dipersilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu tentang embriologi pada mamalia. Embriologi pada mamalia. Tahap awal perkembangan mamalia diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Tahap pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi dua tahap, yaitu fase embrionik, yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina. 2. Fase fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zigot. Zigot akan melakukan pembelahan sel. Untuk materi kedua yaitu plasenta. Plasenta adalah suatu sistem yang terdiri atas dua komponen, yaitu selaput ekstraembriok dan selaput lendir rahim, yang terintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbal balik faal antara induk dengan fetus serta dapat menghasilkan hormon. Untuk selanjutnya ada fungsi dari plasenta. Yang pertama sebagai alat pernapasan janin dalam kandungan. Pada pertumbuhan dan perkembangannya, janin memerlukan oksigen. Oksigen yang dihirup ibu akan dialirkan ke janin dengan penghubung tali pusar. Selanjutnya, organ ini akan mengedarkan darah yang mengandung oksigen dari ibu ke janin melalui proses difusi. Karbon dioksida yang akan dibawa melalui tali pusar dan berdifusi ke tubuh ibu dengan bantuan sistem peredaran darah sebelum dikeluarkan dengan sistem pernapasan sang ibu. 2. Sebagai penghasil nutrisi. Plasenta bisa merubah glukosa menjadi glukogen, yakni karbohidrat yang dapat disimpan pada hati sebagai cadangan glukosa. Nutrisi yang diperoleh janin akan bermanfaat untuk pertumbuhan dan pembentukan jaringan ketika dibutuhkan. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai sistem ekskresi atau pembuangan. Plasenta akan mengeluarkan setiap produk limbah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh janin seperti urea dan karbon dioksida. 4. Sebagai sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Fungsi pertahanan di plasenta dilakukan memakai dua cara, yakni kimia dan fisik. Cara kimia, fungsi pertahanan dijalankan melalui fungsi enzim, yang mana plasenta akan menetralisir kegiatan toksik yang dicurigai. Selain itu, ibu juga memberikan antibodinya kepada janin. Sedangkan dengan cara fisik, telah ada struktur yang tercipta sedemikian rupa menjadikan bayi terlindungi dengan baik. Kekebalan tubuh ini sangatlah utama untuk janin, karena hati mereka belum bisa mengatasi unsur berbahaya yang asalnya dari daerah ibu. Untuk selanjutnya yaitu sebagai penghasil hormon. Terdapat hormon yang dihasilkan oleh plasenta, antara lain human chorionic gonadotropin atau hormon HCG, di mana hormon ini fungsinya sebagai pencegah adanya menstruasi dan menjaga kehamilan. Yang kedua yaitu hormon placenta lactogen,
yaitu hormon ini mempunyai fungsi spesifik dalam keterkaitannya dengan nutrisi untuk ibu dan janin. Yang ketiga yaitu hormon estrogen, di mana hormon ini mempunyai fungsi sebagai pembantu pembesaran uterus, pembesaran dan perkembangan payudara. Selanjutnya yaitu hormon progesteron, di mana hormon ini mempunyai fungsi sebagai pemberi nutrisi awal untuk embrio dan pencegah kontraksi uterus spontan yang bisa membuat terjadinya keguguran. Yang terakhir yaitu hormon tirotropin, korionik, dan relaksin, yaitu hormon penunjang karena hanya memberikan sedikit perubahan atau dampak dalam kehamilan. Untuk selanjutnya yaitu sebagai penghasil hormon. Terdapat hormon yang dihasilkan oleh plasenta, antara lain human chorionic gonadotropin atau hormon HCG, di mana hormon ini fungsinya sebagai pencegah adanya menstruasi dan menjaga kehamilan. Yang kedua yaitu hormon placenta lactogen, yaitu hormon ini mempunyai fungsi spesifik dalam keterkaitannya dengan nutrisi untuk ibu dan janin. Yang ketiga yaitu hormon estrogen, di mana hormon ini mempunyai fungsi sebagai pembantu pembesaran uterus, pembesaran dan perkembangan payudara. Selanjutnya yaitu hormon progesteron, di mana hormon ini mempunyai fungsi sebagai pemberi nutrisi awal untuk embrio dan pencegah kontraksi uterus spontan yang bisa membuat terjadinya keguguran. Yang terakhir yaitu hormon tirotropin, korionik, dan relaksin, yaitu hormon penunjang karena hanya memberikan sedikit perubahan atau dampak dalam kehamilan. Plasentasi merupakan proses terbentuknya plasenta setelah terjadinya proses implantasi embrio pada endometrium induk. Adapun tahapannya, yang pertama ada implantasi, multiplikasi daerah implantasi, reaksi stroma, dilanjutkan dengan peluruhan epitel, dilanjutkan dengan pembentukan plasenta maternal atau histiotrop, vaskularisasi, pembentukan portal plasenta atau haemotrop, terbentuk 3 lapis trofoblast ditambah endotel atau memisahkan darah induk dan anak. Untuk selanjutnya ada komponen plasenta, terdiri dari 2 jenis, yaitu komponen dari fetus dan komponen dari induk. Komponen dari fetus terdiri dari endotel pembuluh darah korion, jaringan ikat di korion, dan epitel dari korion atau derivat trofoblast. Sedangkan komponen dari induk terdiri dari epitel endometrium, jaringan ikat endometrium, dan endotel pembuluh darah endometrium. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis plasenta. Yang pertama berdasarkan hubungan korion dengan endometrium secara histologis. Yang pertama ada epiteliokorial, yang kedua ada sindesmokorial, yang ketiga ada endoteliokorial, dan yang keempat ada hemokorial. Untuk jenis plasenta berdasarkan hubungan korion dan endometrium, yang pertama ada epiteliokorial, di mana epitel endometrium berhubungan dengan korion, di mana dinding endometrium tidak meluruh. Contohnya ada pada babi dan kuda. Untuk yang kedua ada sindesmokorial, di mana sebagian epitel endometrium meluruh dan jaringan penunjang berhubungan dengan korion. Contohnya pada ruminansia. Yang ketiga ada endoteliokorial, di mana endotel pada endometrium induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya ada pada karnivora. Jenis plasenta berdasarkan hubungan korion dengan endometrium, yang terakhir ada hemokorial, di mana darah induk langsung berhubungan dengan korion. Contohnya pada manusia dan rodensia. Selanjutnya ada jenis plasenta berdasarkan luruh tidaknya endometrium pada saat implantasi atau partus. Yang pertama ada adesiduata, di mana endometrium tetap utuh. Contohnya pada epiteliokorial. Yang kedua ada semidesiduata, di mana endometrium luruh sebagian. Contohnya ada pada sindesmokorial. Yang ketiga ada desiduata, di mana endometrium luruh sempurna. Contohnya pada endoteliokorial dan hemokorial.
Selanjutnya ada jenis plasenta berdasarkan daerah pelekatan dengan endometrium. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada difusa, yang kedua ada cotyledonaria, yang ketiga ada zoonaria, dan yang terakhir ada discoidal. Selanjutnya ada plasenta difusa, di mana contohnya ada kuda dan babi, dengan karakteristik fili korion halus dan menyebar merata, perlekatan dengan endometrium di seluruh korion. Yang kedua ada plasenta cotyledonaria, contohnya pada ruminansia, di mana fili korion berkelompok atau cotyledon. Cotyledon akan berdekatan dengan karunkula endometrium. Jenis plasenta berdasarkan perlekatan dengan endometrium yang ketiga yaitu ada plasenta zoonaria, contohnya pada karnivora, di mana pengelompokan pili korion terdapat pada sepertiga dengan korion seperti pita atau handuk yang menyelubungi permukaan korion. Untuk selanjutnya jenis plasenta berdasarkan perlekatan dengan endometrium yang terakhir ada plasenta discoidal, contohnya pada manusia dan rodensia, di mana pili korion membentuk cakram, di mana perlekatan korion dengan endometrium pada daerah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya, saya Syifa Nur Hidayati akan menyampaikan materi mengenai sistem reproduksi jantan. Sistem reproduksi jantan atau organ-organ reproduksi pada jantan ini mempunyai pola dasar yang sama. Organ reproduksi jantan dapat dibedakan menjadi organ reproduksi internal dan eksternal. Namun, secara umum, organ-organ reproduksi jantan terdiri atas testes, saluran pengeluaran yaitu epididymis, ductus deferens, uretra, kelenjar-kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikula seminalis, prostat, dan kelenjar Cowper, dan ductus ejacularis serta organ kopulasi atau penis. Kemudian, fungsi dari sistem reproduksi jantan yaitu untuk menghasilkan sel-sel gamet jantan yang disebut spermatozoa yang mempunyai sifat motilitas, gerak progresif, aktif, dan potensial untuk melakukan fertilisasi. Meskipun mempunyai pola dasar yang sama pada tiap spesies hewan, namun terdapat beberapa perbedaan orientasi dan kehadiran organ-organ reproduksi yang tampak pada beberapa hewan yang terdapat pada tabel pada slide ini. Sebagai contoh, kedudukan testis pada spesies hewan berbeda-beda, demikian pula dengan tipe penis dan deposisi semennya. Kita lihat dari yang pertama, orientasi testis. Pada sapi, rusa, dan domba, testis ini terletak di bawah kauda ventrikal. Sedangkan kuda dan anjing horizontal. Pada babi dan kucing terletak di atas kauda perineal. Untuk ampula deferens, vas ampula atau vas deferens, pada sapi, rusa, domba, kuda, dan anjing ini ditemukan ampula vas deferens, sedangkan pada babi dan kucing tidak ditemukan. Kemudian, untuk vesikula seminalis ditemukan pada sapi, rusa, domba, kuda, dan babi, sedangkan pada anjing dan kucing tidak ditemukan vesika seminalis. Selanjutnya, untuk Cowper juga sama, hanya ditemukan pada sapi, rusa, domba, kuda, dan babi, sedangkan anjing dan kucing tidak ditemukan. Untuk prostat, semua hewan pada tabel ini memiliki prostat. Selanjutnya, tipe penis. Pada sapi, rusa, domba, dan babi memiliki tipe sigmoid fibroelastis. Sedangkan pada kuda, anjing, dan kucing, tipe penisnya yaitu vaskular. Selanjutnya, deposisi semen. Pada sapi, rusa, domba, dan anjing, serta kucing, vagina, sedangkan kuda, uterus, dan babi, serviks. Kita mulai pada bahasan organ reproduksi
jantan yang pertama yaitu testes atau disebut juga dengan testis pada istilah tunggalnya, merupakan gonad reproduksi jantan yang bertanggung jawab dalam produksi sperma dan hormon testosteron. Masing-masing testis dibungkus oleh kantung muskular yang disebut skrotum dan terhubung dengan rongga abdomen melalui otot spermatic cord dan otot cremaster. Testes diselubungi oleh lapisan tunica vaginalis daerah sini, yaitu perluasan dari peritoneum abdomen. Lapisan tunica vaginalis ini merupakan lapisan pelindung bagi testes yang tersusun dari jaringan ikat padat tak beraturan. Kemudian ada tunica albuginea yang membagi bagian dalam testes menjadi kompartemen-kompartemen yang disebut dengan lobus. Lobus-lobus. Di tiap-tiap lobus dijumpai saluran tempat pembentukan spermatozoa yang disebut dengan tubulus seminiferus. Ini tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus tersusun atas sel Sertoli, sel Leydig, dan sel-sel epitelium germinal. Sel Sertoli ini berperan dalam mendukung spermatogenesis, memberi nutrisi, dan memproteksi sel-sel germinal yang sedang membelah dan berdiferensiasi. Sedangkan sel Leydig ini berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron yang memunculkan sifat dan karakteristik seks sekunder pada individu jantan. Organ selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis merupakan organ yang dapat ditemukan di antara ductus efferens dan vas deferens. Strukturnya berupa saluran-saluran berkelok-kelok dengan panjang total mencapai 5 hingga 7 meter. Epididymis ini terdiri dari 3 bagian, yaitu caput, korpus, dan cauda epididymis. Secara mikroskopis, epitelium epididymis tersusun atas 2 tipe sel penting, yaitu principal cell dan clear cell. Distribusi kedua tipe sel tersebut berbeda-beda antara spesies satu dengan yang lainnya. Setelah mengalami pematangan di testis, spermatozoa kemudian ditransport ke epididymis. Di bagian epididymis ini, spermatozoa yang kurang motil membutuhkan kemampuan motilitas dan fertilisasi. Studi telah membuktikan bahwa epididymis mensekresikan cairan yang berfungsi untuk meningkatkan kematangan spermatozoa dan kemampuan bergerak lebih aktif. Selanjutnya, ada ductus deferens. Ductus deferens merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Saluran tersebut panjangnya kurang lebih 4,5 cm dimulai setelah epididymis hingga posterior testis. Ductus deferens berperan mengalirkan sperma untuk dibawa ke bagian ductus vesicula seminalis. Ductus deferens mempunyai diameter yang relatif sama, namun di bagian anterior vesika urinaria, diameternya membesar dan dindingnya menebal, yang disebut sebagai ampula ductus deferens. Ampula ductus deferens dapat dijumpai pada hewan sapi dan anjing, tetapi tidak ditemukan pada kucing dan babi. Selanjutnya, yaitu uretra. Uretra merupakan saluran yang menghubungkan antara kantung urin dengan alat genital. Uretra merupakan saluran pembuangan urin setelah urin dikumpulkan dan disimpan di kantung urin. Pada jantan, uretra mempunyai 2 fungsi, yaitu sebagai pengeluaran urin dan pengeluaran semen. Selanjutnya, kelenjar aksesoris. Yang pertama ada vesicula seminalis. Kelenjar seminalis ini jumlahnya sepasang, berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan semen. Panjangnya kira-kira 2 inci dan terletak di bagian posterior kantung urin dan anterior rektum. Kelenjar yang kedua yaitu prostat. Kelenjar prostat mensekresikan sejumlah besar cairan penyusun semen.
Kelenjar prostat ini tersusun diantaranya oleh jaringan otot polos yang dapat berkontraksi untuk mencegah aliran urin atau semen. Yang ketiga, yaitu kelenjar Cowper, merupakan sepasang kelenjar eksokrin seukuran biji kacang yang terletak di bagian inferior dari prostat dan anterior anus. Kelenjar bulbo-urethralis mensekresikan cairan alkalin ke dalam uretra. Selanjutnya, ada ductus ejacularis. Ductus ejaculatorius merupakan saluran lanjutan untuk transportasi spermatozoa bersama sekret-sekret dari kelenjar aksesoris. Pada saat ejakulasi, ductus ejaculatorius akan membuka dan menyemprotkan sperma. Selanjutnya, yaitu skrotum. Skrotum merupakan organ reproduksi jantan yang berbentuk seperti kantong. Skrotum tersusun atas otot-otot dan kulit yang menyelubungi testis dan berlokasi di daerah pubis. Skrotum tersusun dari sebagian besar oleh otot polos yang memungkinkan pengaturan jarak lokasi antara testis dengan rongga badan. Selanjutnya, yaitu penis. Penis merupakan organ genitalia eksternal jantan, terletak di bagian superior dari skrotum dan inferior umbilicus. Fungsi dari penis adalah sebagai alat kopulasi, yaitu untuk menghantarkan semen ke dalam vagina pada saat penetrasi seksual. Selain sebagai alat kopulasi, penis juga berfungsi sebagai saluran keluar urin melalui uretra. Penis terdiri atas 3 bagian utama, yaitu radix penis, corpus penis, dan glans penis. Penis sendiri dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tipe musculocavernosus dan tipe fibroelastis. Pada slide terdapat gambar sistem reproduksi jantan pada mamalia, tepatnya yaitu sapi. Di sini tampak jelas organ-organ yang terdapat pada sistem reproduksi jantan. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi betina. Secara umum, sistem reproduksi atau genitalia pada betina itu dibedakan menjadi genitalia interna dan genitalia eksterna. Genitalia betina interna terdiri atas ovarium, tuba fallopi, uterus, serviks, dan vagina. Sedangkan pada genitalia eksterna terdiri dari vulva, labium majus, labium minus, dan klitoris. Yang pertama yaitu ovarium. Secara anatomi, ovarium, yaitu contohnya pada sapi, mempunyai bentuk ovoid dan berukuran sekitar 4x2 x 1,5 cm. Ovarium berada di peritoneal dan diikat oleh suatu ligamen yang disebut dengan mesovarium. Berikut ini merupakan gambar dari ovarium mamalia. Pada mamalia, ovarium ini merupakan gonad betina yang bertanggung jawab terhadap diferensiasi dan pembebasan sel telur atau oosit yang masak. Sel telur yang masak tersebut kemudian akan melalui proses fertilisasi. Di dalam ovarium terjadi proses perkembangan sel-sel telur atau oogenesis. Sel-sel telur yang sedang berkembang disertai dengan perkembangan kelompok sel yang disebut dengan sel folikel. Selanjutnya yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi terletak di setiap sisi uterus, berjumlah sepasang. Kemudian fungsinya yaitu sebagai alat transportasi bagi ovum dan spermatozoa dalam arah berlawanan ke tempat pembuahan, tempat terjadinya fertilisasi, dan sebagai tempat pembuahan ovum yang dibuahi, yang disebut dengan zigot. Bagian-bagian dari tuba fallopi. Salah satu ujung dari oviduct yang terbuka ke bagian rongga peritoneal yang berguna untuk menerima oosit yang telah masak hasil ovulasi ovarium disebut infundibulum. Bagian infundibulum yang terbuka atau ostium mengadakan perluasan berupa prosesus seperti jari-jari atau finger shape
yang disebut dengan fimbriae. Bagian dari oviduct yang dekat dengan infundibulum disebut ampulla. Sedangkan bagian oviduct yang dekat dengan uterus disebut dengan isthmus. Isthmus mempunyai diameter lebih kecil dari ampulla dan merupakan penghubung antara oviduct dan cornua uteri. Isthmus mempunyai hubungan langsung dengan uterus pada tempat yang disebut uterotubal junction. Sambungan uterotubal junction tersebut pada kuda berbentuk papila kecil. Sementara pada babi, sambungan tersebut dijaga oleh prosesus mukosa yang berbentuk seperti jari-jari. Pada sapi dan domba, bagian uterotubal junction terdapat fleksura atau lekukan, terutama pada masa estrus. Selanjutnya yaitu uterus. Uterus pada mamalia mempunyai variasi bentuk. Ada 5 tipe uterus yang ditemukan pada hewan mamalia. Yang pertama, uterus duplex. Memiliki 2 korpus uteri dan kornua uterus terpisah sempurna. Tipe uterus ini dimiliki oleh tikus, mencit, kelinci, marmut, dan hewan kecil lainnya. Yang kedua, yaitu bikornua. Terdiri atas 1 korpus uterus yang kecil dan pendek. 2 kornua uterus yang panjang berkelok-kelok, dan 1 serviks. Tipe uterus ini dimiliki oleh babi dan hewan insektivora. Yang ketiga yaitu tipe simplex. Terdiri dari 1 serviks, 1 korpus uterus yang berukuran besar dan jelas tanpa kornua uterus. Tipe uterus ini dimiliki oleh hewan primata dan manusia. Kemudian ada bipartit. Terdiri dari 1 serviks dan 1 korpus uterus yang jelas. Kecuali kuda terdapat septum antara kornua kanan dan kornua kiri. Tipe uterus ini dimiliki oleh domba, sapi, kerbau, kucing, anjing, dan kuda. Yang terakhir yaitu tipe didelphis atau didelphia. Dimiliki oleh hewan berkantung seperti oposum, kanguru, dan platypus. Semua saluran kelaminnya terbagi 2, yaitu memiliki 2 kornua uteri, 2 korpus uteri, 2 serviks, dan 2 vagina. Sangat jelas, ini terpisah, terbagi menjadi 2. Selanjutnya, yaitu serviks. Serviks atau dikenal dengan leher rahim merupakan organ silindris muskuler yang mampu melakukan kontraksi dan relaksasi. Serviks mempunyai bagian terbuka yang memungkinkan transportasi semen dan darah menstruasi. Atau itu dijumpai hanya pada primata. Serviks merupakan organ yang tersusun dari jaringan ikat fibrosa serta jaringan otot polos. Pada hewan ruminansia, serviks seperti tertutup karena adanya cincin anular yang susunannya saling mengunci satu dengan yang lain. Sementara pada babi, cincin serviks seperti pembuka botol karena menyesuaikan bentuk ujung penis pejantan yang seperti spiral. Beda halnya dengan kuda, serviks kuda ini membentuk lipatan-lipatan dan tonjolan ke arah vagina. Pada slide ini terdapat gambar sistem reproduksi betina pada sapi dan pada babi di atas. Secara umum, fungsi serviks yang pertama itu untuk transport spermatozoa, yang kedua tempat penampungan dan seleksi spermatozoa, yang ketiga sebagai barrier antara uterus dengan bagian luarnya serta mencegah masuknya mikroorganisme dari lingkungan luar dan berperan dalam proses kelahiran atau partus. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan saluran tubular sepanjang kurang lebih 10 cm dari uterus hingga bagian terluar vagina. Vagina pada hewan betina berfungsi sebagai alat kopulasi. Fungsi lain dari vagina adalah sebagai jalan keluarnya darah menstruasi yang dialami oleh hewan primata dan juga jalan lahir pada saat proses kelahiran normal, tempat penampungan spermatozoa sementara setelah kawin alam, dan transport spermatozoa.
Lapisan dinding vagina tersusun dari lamina propria yang merupakan lapisan terluar dari vagina dan kaya akan serabut elastis. Lapisan terdalam vagina adalah membran mukosa. Selanjutnya, genitalia eksterna. Organ genitalia betina eksterna terdiri atas vulva, vestibulum, labium, dan klitoris. Vulva adalah bagian genitalia eksterna betina yang terdapat antara vagina dengan bagian terluar dari organ eksterna. Vestibulum merupakan perbatasan antar daerah vagina dengan vestibulum yang ditandai oleh orifisium uretra eksterna dan struktur seperti benang yang disebut dengan himen. Pada sapi, kuda, dan domba, keberadaan himen ini kadang sangat menonjol sehingga terlibat dengan kopulasi. Panjang vestibulum pada sapi sekitar 10 cm. Kemudian klitoris tersusun oleh jaringan erektil yang ditutupi oleh sel squamous dan dijumpai sensor ujung syaraf. Pada sapi, sebagian klitoris terbenam dalam mukosa vestibulum. Namun pada kuda, klitoris sangat berkembang dengan baik. Sementara itu, bentuk klitoris pada babi panjang, sinus, dan ujungnya menguncup membentuk bangunan seperti corong. Kemudian, bagian labium terdiri dari labium majus dan labium minus. Bagian labium majus terdapat deposit lemak, jaringan yang elastis, serta lapisan muskulus. Struktur permukaan luar mirip seperti kulit. Sedangkan pada labium minus dijumpai adanya jaringan ikat seperti spons dan mengandung kelenjar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyampaikan materi selanjutnya. Nah, perkenalkan, nama saya Dahlia Isa. Saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu mengenai perkembangan embrio pada mamalia. Tahap awal perkembangan pada mamalia, contohnya manusia, diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot dan akan melakukan pembelahan diri atau pembelahan sel menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Nah, ada beberapa tahapan dalam perkembangan embrio yang dikelompokkan menjadi beberapa fase pembelahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada fase morula, yang kedua ada fase blastula, yang ketiga ada fase gastrula. Pada fase morula yaitu pembelahan sel yang terjadi setelah sel berjumlah 32 sel dan berakhir bila sel sudah menghasilkan sejumlah blastomer yang berukuran sama akan tetapi ukurannya lebih kecil. Yang kedua ada fase blastula. Pada proses ini yang menghasilkan blastula yaitu campuran sel-sel blastoderm yang membentuk rongga penuh cairan sebagai blastosol. Pada fase yang ketiga yaitu fase gastrula, yaitu proses di mana sel berkembang dan bermigrasi dalam embrio untuk mengubah massa sel dalam tahap blastokista menjadi embrio yang berisi 3 lapisan germinal primer. Fase yang pertama yaitu fase morula, merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh zona peludasi. Dapat dilihat pada gambar ini warna hijau yaitu merupakan zona peludasi. Nah, setelah pembelahan sel dimulai dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya, dan pembelahan yang tidak dilakukan secara tidak bersamaan. Nah, dapat dilihat ya pada gambar yang kedua. Ini ada sel yang sudah membelah. Yang pertama awalnya dari 1 menjadi 2. Nah, ketika membelah itu tidak bersamaan. Nah, yang ketiga terdapat banyak sel yang dimulai pada saat sel berjumlah 32 dan berakhir pada sel menghasilkan sejumlah blastomer. Nah, selanjutnya pembelahan ini atau fase ini terjadi pada saluran ovidum, yang mana menghasilkan 2 komponen sel, yaitu ada kelompok dalam atau innermost cell dan kelompok sel pelengkap. Nah, pada yang kelompok pertama atau kelompok innermost cell ini merupakan kelompok yang berfungsi untuk membentuk tubuh embrio.
Nah, pada kelompok sel yang kedua atau kelompok sel pelengkap ini meliputi trophoblast, periblast, dan auxiliary cell, yang mana fungsinya itu untuk melindungi dan menghubungi antara embrio dengan induk. Nah, dapat dilihat pada gambar ini merupakan fase morula. Nah, selanjutnya yaitu fase basua, merupakan lanjutan dari fase morula. Memiliki struktur tebal berongga yang dibentuk oleh proses blastulasi yang disebut dengan blastosol. Nah, blastosol dapat dilihat pada gambar di samping yang berwarna coklat atau memiliki rongga. Nah, pecahnya koloblastik dan meroblastik menimbulkan blastula. Terjadi pembagian sitoplasma ke dalam dua kutub yang dibentuk pada fase morula. Embrio yang memiliki blastosol disebut dengan blastula, sedangkan proses pembentukan blastosol disebut dengan blastulasi. Kutub fungsional dan kutub vegetatif telah selesai dibentuk pada tahap fase blastula. Tahap ini masih berlangsung proses pembelahan sel sehingga terbentuk suatu rongga pada bagian-bagian tengah yang disebut dengan blastosol. Blastosol memberi ruang gerak bagi sel-sel blastomer dan mencegah terjadinya interaksi seluler yang lebih dini, khususnya antara sel ektoderm dan sel mesoderm. Pada stadium blastula, embrio siap untuk mengalami implantasi. Nah, sambil terimplantasi, blastula akan berkembang dan sementara itu terjadi plasentasi pada jaringan trophoderm dan jaringan endometrium induk. Nah, dapat dilihat pada gambar yang kedua atau gambar yang bawah. Nah, bahwa ciri pada fase blastula ini memiliki blastosol yang mana berupa rongga pada blastula. Nah, selanjutnya adanya trophoderm yang akan menjadi bagian dari plasenta. Nah, selanjutnya yang ketiga, fase grasula dimulai pada embrio yang mengalami proses diferensiasi dengan mulai menghilangkan blastosol. Nah, sel-sel pada kutub fungsional akan membentuk lekukan ke arah dalam atau yang disebut dengan invaginasi. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa di sini tadinya itu vegetal hemisphere atau kutub vegetal ini akan membelah, yaitu menjadi lekukan ke arah dalam yang disebut dengan invaginasi. Nah, setelah terjadi invaginasi akan terbentuk 3 lapisan, yang mana lapisan luar atau yang disebut dengan ektoderm, dan lapisan dalam atau yang disebut dengan endoderm, serta lapisan bagian tengah atau yang disebut dengan mesoderm. Nah, bagian tengah gastrula akan disebut sebagai arkenteron. Nah, bagian luar yang terbuka pada gas menuju arkenteron disebut dengan blastophore. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, bagian ektoderm akan menjadi kulit dan bagian endoderm akan menjadi berbagai macam saluran. Bagian tengah gastrula disebut dengan arkenteron pada gambar yang telah dijelaskan barusan. Nah, pada perkembangan selanjutnya, arkenteron akan menjadi saluran pencernaan pada hewan vertebrata dan beberapa invertebrata. Nah, contohnya yaitu pada mamalia. Nah, bagian luar yang terbuka pada gastrula menuju arkenteron disebut dengan blastophore. Nah, bagian ini akan dipersiapkan menjadi anus dan pada bagian ujung akan membuka dan menjadi mulut. Nah, pada fase ini akan terjadi lanjutan diferensiasi sebagian endoderm menjadi bagian mesoderm, dan pada akhir fase gastrula terbentuk bagian yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Periode perkembangan embrio. Bahwa umumnya periode perkembangan embrio ini dikenal dengan trimester perkembangan. Periode germinal dan embrionik terjadi pada trimester pertama, sedangkan periode fetal dimulai dari akhir trimester pertama, kedua, hingga ketiga. Di sini terdapat 3 periode perkembangan embrio. Yang pertama ada periode germinal, kemudian ada periode embrionik, dan periode fetal. Periode germinal yaitu periode yang terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu, sedangkan periode embrionik dimulai dari 2 sampai 8 minggu, dan periode fetal dimulai dari 8 minggu setelah pembuahan serta berlangsung selama 7 bulan. Selanjutnya yaitu bagaimana periode germinal itu. Nah, prosesnya itu yang pertama penciptaan zigot. Nah, setelah zigot terbentuk, kemudian akan terjadi pemecahan sel. Nah, setelah terjadi pemecahan sel, selanjutnya akan melekatnya zigot ke dalam dinding kandungan. Nah, setelah seminggu setelah konsepsi, maka zigot akan terdiri dari 100 sampai 150 sel. Kemudian pemisahan sel terjadi setelah lapisan dalam atau blastosit dan lapisan luar atau trophoblast terbentuk, sehingga sel-sel ini akan menyediakan gizi dan didukung bagi embrio. Nah, kemudian melekatnya zigot ke kandungan akan berlangsung sekitar 10 hari setelah konsepsi.
Sambil terus-menerus membelah diri, sel telur yang telah dibuahi kemudian melewati tuba Fallopi menuju rahim dengan perjalanan 3-4 hari. Bentuk yang semula gumpalan sel yang terbentuk bola berubah menjadi bulatan yang berisi cairan dan disebut dengan blastosista. Blastosista ini mengapung bebas dalam rahim selama 1-2 hari lalu melekat di dinding rahim. Sebelum melekatkan diri, seiring dengan diferensiasi sel terjadi beberapa sel di bagian luar atau blastosista berkumpul di satu sisi untuk membentuk cakram embrionik. Massa sel yang menebal menjadi tempat embrio untuk mulai berkembang. Nah, itulah proses periode germinal. Periode embrionik. Terjadi pembentukan 3 lapisan yang akan berkombinasi membentuk organisme. Yang pertama, yaitu ada endoderm. Lapisan bagian dalam sel yang akan berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernapasan. Yang kedua ada mesoderm, yaitu lapisan tengah yang akan berkembang menjadi sistem peredaran, tulang, otot, sistem pembuangan kotoran badan, dan sistem reproduksi. Yang ketiga ada ektoderm, yaitu lapisan paling luar sel yang akan berkembang menjadi sistem syaraf, penerimaan sensor yaitu telinga, hidung, mata, dan bagian kulit yang berupa rambut dan kuku. Nah, selanjutnya setelah ketiga lapisan terbentuk, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm, maka terjadi sistem dukungan embrio yang menjadi matang dan berkembang dengan cepat, yaitu meliputi ari-ari atau plasenta, tali pusar, dan amnion. Amnion merupakan bagian yang menyerupai kantung yang berisi cairan yang berfungsi untuk melindungi serta tempat perkembangan embrio. Serupa dengan tali pusar, amnion juga terbentuk dari sel telur yang telah dibuahi dan bukan berasal dari sang ibu. Tali pusar terdiri dari 2 arteri dan 1 vena yang akan menghubungkan bayi dengan plasenta. Sedangkan plasenta merupakan sekelompok jaringan yang berbentuk lingkaran di mana pembuluh darah kecil dari ibu dan keturunannya berhubungan tetapi tidak bergabung. Selanjutnya, periode fetal. Periode fetal ini dimulai dari 8 minggu setelah pembuahan serta berlangsung selama 7 bulan. Nah, pada periode ini terjadi sangat lama, yaitu pada 3 bulan setelah pembuahan, maka panjang janin itu mencapai 3 inci, kemudian beratnya mencapai 1 ons, dengan janin mulai aktif menggerakkan bagian-bagian tubuhnya dan sudah dapat diidentifikasi jenis kelaminnya. Nah, pada akhir bulan keempat, panjangnya mencapai 5,5 inci dengan berat 4 ons dengan percepatan pertumbuhan pada bagian bawah. Akhir bulan kelima, yaitu panjangnya mencapai 10-12 inci dengan berat 0,5-1 pon dengan struktur kulit terbentuk dan janin semakin aktif. Nah, akhir bulan ke-6, panjangnya itu mencapai 14 inci dengan berat naik 0,5-1 pon lagi. Dan mata dan kelopak mata terbentuk, refleks menggenggam, dan pernapasan belum beraturan. Akhir bulan ke-7, panjangnya itu mencapai 14-17 inci dengan berat 2,5-3 pon. Nah, pada akhir bulan ke-7 ini, janin mulai mampu bertumbuh di luar rahim, tetapi jika benar-benar lahir umumnya membutuhkan alat bantu untuk bernapas. Pada masa ini juga mulai terbentuk jaringan lemak dan berfungsi sebagai sistem organ seperti jantung dan ginjal yang berlangsung. Nah, pada bulan ke-8 dan ke-9, bayi Amerika contohnya yaitu dengan berat 7,5 atau 7 pon dan panjangnya yaitu 20 inci, maka terbentuk jaringan lemak berkembang dan berbagai sistem organ berfungsi, misalnya jantung dan ginjal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi yang keenam, implantasi pada mamalia. Implantasi atau yang disebut dengan nidasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus. Nah, proses tertanamnya embrio yang merupakan hasil dari konsepsi ke dinding uterus atau endometrium ini untuk selanjutnya mengalami perkembangan. Proses implantasi. Keberhasilan implantasi dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium induk dengan tahap embrio yang sedang berkembang. Setelah melalui proses fertilisasi, jibat mamalia yang terbentuk segera mengalami proses pembelahan awal atau segmentasi di dalam ovidum. Nah, hasil dari pembelahan jibat akan menjadi blastula. Nah, dan akan menuju ke dalam uterus. Nah, sebelum implantasi terjadi, cairan blastosos banyak mengandung ion kalium dan bikarbonat. Bahan ini berasal dari cairan rahim. Dan blastosis juga harus mengalami proses hatching atau menetas, hatching. Nah, pada gambar di samping merupakan perubahan morfologi selama hatching. Nah,
Proses menetas diakibatkan oleh adanya ekspansi blastosis karena enzim-enzim proteolitik yang dihasilkan oleh trophoblas maupun endometrium. Akibatnya, zona peludasi semakin menipis dan akhirnya rusak sehingga memungkinkan embrio keluar dari zona peludasi. Selanjutnya, endometrium uterus akan atau melanjutkan ekspansinya untuk kemudian baru melakukan perlekatan dengan endometrium. Nah, perlekatan ini terjadi antara sel-sel trophoblas atau trophotoderm blastosis dengan sel-sel epitel endometrium. Nah, setelah terjadi implantasi, kemudian jumlah kalium dan bikarbonat menjadi berkurang dan sama dengan kadar yang terdapat di dalam sel induk. Nah, menurunnya kadar bikarbonat mungkin disebabkan oleh meningkatnya kadar enzim karbonil anhidrase di dalam endometrium uterus. Nah, kadar enzim ini akan meningkat menuju asam karbonat terurai menjadi CO2 dan O2 dan akan dikeluarkan melalui peredaran darah induk. Nah, contohnya yaitu pada mamalia, perjalanan zigot yang berkembang di dalam oviduk adalah sekitar 5 hari. Nah, setelah berada di uterus, awalnya blastosis terapung-apung di dalam lumen uterus. Nah, selanjutnya 6-7 hari setelah fertilisasi, embrio akan mengadakan ikatan dengan dinding endometrium uterus untuk dapat berkembang ke tahap selanjutnya. Dan peristiwa inilah yang terjadi terpautnya antara embrio dengan endometrium uterus di induk dikenal dengan implantasi atau yang disebut dengan nidasi. Selanjutnya, jenis-jenis implantasi. Yang pertama yaitu ada interstisial, di mana invasi embrio merusak jaringan stroma uterus sedemikian dalam, kemudian embrio masuk ke dalam stroma dan permukaan uterus akan menutup daerah bekas masuknya embrio. Contohnya pada manusia, simpanse, dan marmot. Yang kedua ada eksentrik. Terjadi kerusakan stroma yang terjadi hanya sebagian dan embrio yang berkembang masih berhubungan dengan lumen uterus. Contohnya pada anjing, kucing, dan tikus. Yang ketiga superficial, yaitu perlekatan hanya terjadi pada permukaan uterus dan relatif tidak terjadi penetrasi ataupun erosi ke epitel endometrium. Yaitu contohnya pada kuda, babi, sapi, dan domba. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Delia Novita, NPM 182154100. Sebagai pemateri terakhir, akan menjelaskan materi mengenai diferensiasi dan organogenesis. Organogenesis adalah proses pembentukan organ atau alat tubuh yang diawali dari pembentukan embrio atau bentuk primitif menjadi janin atau fetus atau bentuk definitif. Proses organogenesis yang paling awal adalah neurulasi. Neurulasi dapat terbagi menjadi neurulasi primer dan neurulasi sekunder. Neurulasi primer adalah pembentukan bumbung neural di mana sel-sel yang mengelilingi keping neural langsung berproliferasi, berinvaginasi, dan menonjol dari permukaan sehingga terbentuk tabung berongga. Sedangkan pada neurulasi sekunder, bumbung neural terbentuk dari gabungan sel mesenkim yang membentuk pembuluh yang berongga. Pembentukan bumbung neural anterior umumnya terjadi di neurulasi primer, sedangkan bumbung neural posterior terjadi melalui neurulasi sekunder. Pertama, mengenai neurulasi primer. Seperti yang telah disebutkan tadi sebelumnya, neurulasi primer adalah pembentukan bumbung neural di mana sel-sel yang mengelilingi keping neural langsung berproliferasi, berinvaginasi, dan menonjol dari permukaan sehingga terbentuk tabung berongga. Nah, ini adalah contoh gambar dari neurulasi primer pada mamalia yang diawali dengan terdapat bagian tengah keping neural yang melekuk. Nah, melekuk ini disebut dengan MHP atau medium hinge point atau parit neural. Nah, sel MHP ini akan bersinggungan dengan notochord yang ada di bawahnya. Nah, notochord yang ini dan notochord ini akan menginduksi sel-sel MHP tadi sehingga bentuk selnya itu menjadi lebih pendek. Namun keping neural bagian lateral tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, maksudnya yang lateral itu yang sampingnya ini ya. Karena semua sel selalu bergerak dan membelah sehingga bagian lateral keping neural bergerak ke atas,
membentuk lipatan neural atau neural fold yang bergerak semakin meninggi dan terjadi secara kontinu dari sel epidermal bagian lateral yang bergerak ke arah bagian dorsal. Nah, ini kan terjadi pelekukan neural fold dan juga membentuk neural fold yang ini ujungnya. Penyatuan lipatan neural terjadi karena adanya kontak antara bagian lipatan neural dengan bakal ektodermal. Dan area lapisan ini disebut dengan DLHPS atau dorsal lateral high point. DLHPS itu, nah ini jika udah menyatu, nah itu jadi si bagian atasnya ini jadi DLHPS atau dorsal lateral high point. Nah, selanjutnya, karena ada hambatan oleh protein, pemanjangan sel itu terhambat dan sel mengalami perubahan bentuk menjadi pendek atau berbentuk kubus. Nah, jika kita lihat, ini kan awalnya itu tipis. Nah, pada saat ini jadi lebih tebal. Nah, ini karena adanya tadi hambatan oleh protein tersebut, sehingga pemanjangan selnya terhambat dan bentuknya menjadi kubus. Membesar. Nah, selama perubahan bentuk sel terjadi, gerakan pertumbuhan sel epidermal tetap berlangsung dan berakhir pada penutupan keseluruhan dari lipatan neural menghasilkan bumbung neural. Bumbung neural ini yang warna ungu. Selanjutnya, terjadi permisahan bumbung neural yang berbatasan dengan bakal ektodermal. Karena sel neural ini tidak lagi melakukan aktivitas sintesis protein, N-kaderin dan juga N-chem, di mana si N-kaderin dan N-chem ini berfungsi untuk perlekatan antara sel, sehingga kedua lapisan sel itu menjadi terpisah karena tidak ada pelekatnya tadi itu. Nah, selanjutnya neurilasi sekunder. Pada mamalia, neurilasi sekunder diawali pada vertebrata sakral ekor, yaitu bagian tulang belakang di bagian sakral atau di ujung di ekor. Nah, setelah ektoderm neural diinduksi oleh notochord. Kemudian terjadi pelipatan atau invaginasi atau pelekukan keping neural karena adanya kontriksi mikrofilamen di bagian apex sel. Karena notochord berpaut dengan keping neural yang berada tepat di atasnya oleh adanya proliferasi sel. Maka tepi kiri dan kanan keping neural akan terangkat dan melipat. Mekanisme pelekukan dan pelipatan juga terjadi oleh berubahnya bentuk sel alas keping neural karena kontriksi mikrofilamen di puncak sel. Nah, pada neurilasi sekunder ini juga akan terbentuk bumbung neural. Hanya saja perbedaannya di neurilasi primer itu kan terjadi di bagian anterior, sedangkan neurilasi sekunder itu terjadi di bagian posterior. Nah, saat proses gastrulasi, seperti yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, pada mamalia dihasilkan 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ektoderm adalah lapisan terluar yang nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi epidermis, rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, email gigi, sistem saraf, dan sistem reseptor. Selanjutnya ada mesoderm, yaitu lapisan yang terdapat di bagian tengah yang nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, dan sistem reproduksi. Dan yang selanjutnya ada endoderm atau lapisan yang paling dalam. Nah, ini nantinya akan mengalami diferensiasi menjadi jaringan epitel pencernaan, sistem pernapasan, pankreas, dan hati. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Pemaparan materi dari saya sekaligus menutup presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.